Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kajian ilmu mustalahil hadis atau ilmu dirayatil hadis menggunakan kitab kajian Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Dr. Mahmud At-Tahan. Para sahabat, pada edisi yang sebelumnya kita sampai kepada penghujung daripada pembahasan hadis yang makbul, yaitu hadis yang makbul itu sebagaimana seperti kita terangkan pada minggu yang lampau, dibagi menjadi dua. Ada yang hadis yang muhkam dan ada yang hadis mukhtalif. Hadis yang muhkam ini sebagaimana disebutkan dalam kitab ini adalah hadis yang makbul, yang tidak kontra atau tidak ada pertentangan dengan hadis yang lainnya. Sedangkan hadis yang al-mukhtalif, yaitu hadis yang makbul juga tetapi ada hadis lain yang bertentangan atau kontradiksi dengan hadis tersebut. Misalnya hadis yang menerangkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu, itu bertentangan atau kontra dengan hadis yang lain yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Dua-duanya hadis yang makbul, yang dapat diterima, tetapi kemudian memiliki perselisihan. Nah, ketika kita menemukan hadis yang semacam ini, maka ada beberapa cara oleh para ulama, tetapi yang pertama adalah berusaha untuk menggabungkan kedua hadis tersebut. Jam'u bainal haditsaini wal amalu bihima. Digabungkan dua hadis tersebut, mungkin dengan ditakwilkan atau mungkin dengan ditaksis, yang amnya ditaksis dengan yang khasnya, dan bentuk-bentuk penggabungan sebagaimana ini yang banyak dipelajari dalam kitab ilmu usul fikih misalnya. Ketika kemudian tidak bisa digabungkan kedua hadis tersebut, maka ketika kita mengetahui salah satu daripada hadis itu datang lebih dahulu, kemudian yang satunya belakangan, maka yang datang belakangan menjadi nasikh atau menghapus hukum hadis yang datang dahulu. Kalau kemudian tidak bisa kita melakukan nasikh atau menghapus hukum hadis yang pertama, karena mungkin kita tidak mengetahui sejarah hadis itu atau mana yang duluan mana yang belakangan daripada kedua hadis tersebut, maka para ulama kemudian mengharuskan untuk diadakannya tarjih atau diunggulkan salah satu hadis dengan hadis yang lain. Dan ini dengan bermacam cara atau banyak metode dalam mentarjih atau mengunggulkan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Dan ini banyak disebutkan dalam ilmu usul fikih, khususnya pada pembahasan bab at-ta'adul wa tarajuh. Di sana para ulama usul fikih itu sudah menjelaskan ketika ada dua hadis yang saling kontradiksi, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mentarjih atau mengunggulkan satu dari yang lainnya. Apa yang sisi mana yang kita lihat, sisi mana yang kita unggulkan. Bahkan kalau disebutkan misalnya di dalam Ghayatul Usul bahwasanya tarjih itu lain hasil. Tentunya tarjih itu banyak babnya atau banyak subbab dalam pembahasan masalah tarjih atau mengunggulkan satu dalil. Tentunya karena kita sekarang berbicara masalah hadis, ya mungkin ini berkaitan dengan tarjih mungkin dari sisi sanadnya atau dari sisi matannya atau sisi dari yang mana yang yuwafik atau cocok dengan kias, dan banyak kemudian cara-cara para ulama mentarjih satu hadis dengan yang lainnya. Nah, ini pembahasan yang minggu kemarin. Juga pada edisi yang kemarin atau edisi yang sebelumnya kita membahas masalah nasikh al-hadis wa mansukhuhu. Terkadang hadis itu ada yang dinasakh atau ada yang dihilangkan atau ada yang dihapus hukumnya, atau
sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab usul, ada yang hadis-hadis yang masa berlaku hukumnya itu telah sampai pada batas maksimal, atau mungkin kalau kita bilang sekarang sudah expire. Jadi hadis itu hukumnya sudah tidak digunakan lagi, diganti dengan hadis yang lain dalam segi hukumnya. Dan ini merupakan salah satu bab yang penting dalam ilmu hadis dan merupakan salah satu bab yang susah untuk diketahui, dan salah seorang ulama kemudian yang memiliki ayyadut tula, punya pengetahuan yang luas dalam masalah nasikh wal mansukh ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, dan beberapa ulama yang lain juga yang mereka benar-benar memiliki perhatian riayat tamat dalam masalah ilmu hadis ini, sehingga kemudian mereka bisa mengetahui hadis ini telah dinasakh atau dihapus hukumnya dengan hadis yang lainnya. Dan kita juga pada edisi yang kemarin telah menjelaskan bagaimana diketahui an-nasikh wal mansukh. Pertama, mungkin dengan cara tasrih, atau Nabi SAW langsung yang mengatakan bahwasanya hadis ini mansukh, atau hal ini telah saya, atau hukumnya telah dihapus dengan hukum yang lainnya. Seperti misalnya kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha atau fazuruha. Ini saya pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, saat ini maka berziarah kalian kepada kuburan tersebut, fa inna tudzakkirun akhirah, karena ziarah tersebut itu mengingatkan kita kepada perkara akhirat. Juga cara yang kedua kita mengetahui mana yang nasikh dengan mansukh dengan perkataan para sahabat. Jadi misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin nar. Yani sebelumnya pada awal-awal Islam itu kemudian orang kalau memakan makanan yang dimasak dengan api maka itu merupakan salah satu yang membatalkan wudu. Tetapi dari hadis ini dikatakan kana akhirul amrayni, akhir daripada dua perkara, yaitu berwudu atau tidak berwudu ketika memakan makanan yang dimasak dengan api, itu adalah tarkul wudu'i mimma massatin nar. Nabi SAW tidak berwudu atau meninggalkan wudu ketika beliau memakan sesuatu yang dimasak, artinya tidak batal wudunya. Nah, yang kita ingin bahas di sini atau yang kita tekankan, kita garis bawahi adalah akhir amrayni. Ini merupakan perkataan sahabat. Beliau menjelaskan bahwasanya memang benar ada pernah perintah untuk kita berwudu ketika makan sesuatu yang dimasak dengan api. Setelah itu kemudian itu ditinggalkan oleh Nabi SAW. Juga kita bisa mengetahui nasikh mansukh itu dengan kita mengetahui tarikh, tanggal wurudul hadis, atau kapan hadis itu diucapkan oleh Nabi SAW. Yang misalnya tentang hadis masalah berbekam, Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan Syaddad ibn Aus, aftar al-hajim wal mahjum, orang yang melakukan bekam dan orang yang membekamnya itu maka puasanya batal. Jadi kalau misalnya ada orang memang profesi tukang bekam, ketika dia berpuasa, maka ketika dia melakukan proses bekam tersebut maka itu membatalkan puasanya. Begitu juga orang yang dibekam. Hadis ini dinasakh dengan hadis Ibnu Abbas, anna Nabi SAW itu ihtajama wa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Nabi melakukan bekam ketika beliau sedang dalam keadaan berihram, haji atau umrah, dan Nabi SAW juga berbekam ketika sedang dalam keadaan berpuasa. Ini diketahui bahwasanya hadis ini yang pertama, aftaral hajim wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam itu membatalkan puasa, diriwayatkan oleh Syaddad ibn Aus, yang mana Syaddad ibn Aus itu mendapatkan hadis itu pada Amul Fathi, ketika terjadi Fatu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Adapun hadis Ibnu Abbas itu diucapkan atau didapati ketika Hajatil Wada, haji terakhir haji Nabi SAW itu sebelum beliau wafat. Berarti kemudian dengan ini kita mengetahui hadis yang pertama itu
lebih dahulu datangnya daripada hadis yang kedua, maka hadis yang kedua yang lebih belakangan datangnya itu kemudian menasakh atau menghapus hukum daripada hadis yang pertama. Yang keempat dengan ijma. Jadi kalau misalnya ada satu perkara, kemudian perkara itu secara ijma, maka itu kemudian dikatakan hadis itu mansukh dengan ijma. Tapi sebenarnya yang menasakh di sini bukan ijma'nya, tetapi mustanadul ijma. Karena sebagaimana kalau kita dalam ilmu usul fikih itu belajar bahwasanya semua yang namanya ijma, kesepakatan ulama itu pasti didasari oleh satu dalil. Nah, dalil inilah yang kemudian disebut dengan mustanadul ijma. Jadi ketika kemudian ada hadis, kemudian hadis itu dikatakan mansukh dengan ijma, maksudnya adalah nasakh itu yang menunjukkan bahwasanya hadis itu adalah dinasakh. Ijma itu yang menunjukkan hadis itu adalah dinasakh. Jadi bukan yang menasakh adalah ijma'nya. Nah, jadi ke hadis misalnya man syaribal khamar fajliduhu fa in ada fir rabi'ati faqtuluhu, barang siapa yang minum khamar 1, 2 sampai 3 kali maka dia tetap dicambuk 40 kali, tapi kalau dia minum yang keempat kalinya maka dia dibunuh, ya, atau dipancung. Orang yang mengatakan dalal ijma'u ala naskhi. Ijma' menunjukkan bahwasanya hadis ini mansukh. Wal ijma'u la yansakh. Yani seharusnya ijma' itu tidak menasakh. Tetapi yadullu ala nasikh. Ijma' itu menunjukkan mana yang menjadi nasikh, yaitu mustanad. Yani sandaran daripada ijma' sendiri itu yang kemudian menasakh hadis tersebut. Jadi sebenarnya yang menasakh adalah hadis juga, tetapi hadis itu tidak kita, atau mungkin para ulama tidak menyebutkannya, dikatakan an-naskhu yansakh atau dalal naskhu ala dalal ijma'u ala naskhi. Ijma' menunjukkan bahwasanya hadis itu telah dimansukh. Nah, ini para sahabat sedikit pengulangan untuk pembahasan kita pada kesempatan yang minggu kemarin. Saat ini kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua dari taksimul hadis. Pembagian hadis itu secara besar itu ada dua macam. Ada hadis yang makbul, yang diterima, yang telah kita bahas sebelumnya. Saat ini kita akan membahas yaitu hadis yang al-mardud, yang hadis yang enggak diterima. Nah, hadis yang tidak diterima ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ad-dhaif, apa itu dhaif sendiri. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang kedua, ada dhaifnya hadis karena isnad atau karena sanad atau karena jalan. Yang kedua adalah yang pertama tadi itu karena ada perawi yang gugur atau yang tidak disebutkan dalam sanadnya. Jadi pembahasan yang kedua adalah al-mardudu bisababi saqatin minal isnadi. Mardud disebabkan karena ada yang gugur atau ada yang tidak disebutkan dalam sanad atau dalam periwayatan hadis tersebut. Ini yang kedua. Sedangkan pembahasan yang ketiga yang insya Allah juga kita akan bahas adalah mardud, tertolaknya hadis itu bisa babi ta'nin firrawi, karena ada tuduhan tertentu kepada seorang perawi. Ketika dia dituduh berbohong misalnya, atau dia dituduh memalsukan hadis misalnya, dan ini benar-benar terbukti dia melakukan hal tersebut, maka itulah menjadikan hadis yang dia riwayatkan menjadi hadis yang dhaif atau hadis yang tidak bisa diterima. Al-khabarul mardudu wa asbabu raddihi. Ta'rifuhu, definisinya khabar yang tidak diterima itu adalah al-khabarul ladzi lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi. Khabar atau hadis alladzi lam yatarajjah, yang tidak rajih, tidak unggul kejujuran orang yang mengkabarkan hadis tersebut. Artinya lebih unggul kebohongannya atau ketidakbenarannya daripada kejujurannya. Jadi ketika tidak unggul segi kejujuran dalam hadis tersebut, maka hadis itu tidak kita terima atau tertolak, mardud. Dan kenapa bisa sampai tidak unggul kejujurannya? Berarti lebih unggul mungkin kesalahannya. Itu mungkin dikarenakan wadhalika bifaqdi syartin.
Pertama, sebabnya adalah karena ada salah satu syarat daripada syarat yang 5 yang selalu tersebutkan itu yang tidak ada. Ya mungkin ada sanad yang terputus, berarti tidak muttasil. Mungkin hadisnya itu ada ilahnya, atau hadisnya itu ada syadnya, atau perawinya misalnya ada yang tidak adil, atau perawinya ada yang tidak dhabit, atau dhabitnya sangat parah misalnya. Ini maksudnya ketidakdhabitannya itu ya, hafalan sangat lemah misalnya. Ini yang bisa menjadikan hadis itu hadis yang dhaif. Yang kedua, atau dua atau lebih. Jadi ketika ada satu syarat atau dua syarat yang tidak ada pada satu hadis, maka hadis itu sudah menjadi hukum yang hadis yang tertolak. Jadi kalau ada satu saja dari syarat 5 ini yang tidak ada, atau mungkin 2 atau 3 atau bahkan semua yang tidak ada misalnya syarat yang 5 ini, maka hadis itu masuk dalam kategori hadis yang mardud atau tertolak. وذلك لفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح. Kata beliau, dikarenakan ada salah satu syarat yang hilang, yang tidak ada, atau lebih daripada satu yang telah kita jelaskan atau yang telah kita lewati pada pembahasan hadis yang sahih. Ada pembagian-bagiannya daripada khabar mardud itu dan asbab raddihi itu. Laqad qasama al-ulama'u al-khabara al-marduda ila aktsamin katsira. Para ulama-ulama kita telah membagi khabar-khabar atau hadis-hadis yang tertolak itu dengan bagian yang sangat banyak. Wa atlaqu ala katsir min tilkal aqsami asma'an khassa biha. Dan terkadang setiap bagian itu memiliki nama tertentu yang nama itu telah diberikan oleh para ulama. Misalnya kalau hadisnya itu ada 2 perawi yang tidak disebutkan, mungkin disebut dengan mu'dhal. Atau hadis itu misalnya ada 1 perawi yang tidak disebutkan, mungkin dibilang munqati. Atau misalnya perawi yang tidak disebutkan itu adalah salah seorang sahabat, jadi tabi'i langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ada sahabat yang dia tidak sebutkan. Dari mana dia hadis tersebut? Karena dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin dinamakan hadis mursal. Jadi para ulama telah menamakan, membagi hadis-hadis ini yang mardud ini dengan pembagian yang sangat banyak. Bahkan di dalam beberapa kitab pembagian tersebut sampai kepada 40 lebih ya. Naifan wa arba'ina, 40 lebih macam hadis yang mardud. Dan mungkin ada hadis-hadis yang memiliki nama khusus, tapi ada juga kemudian yang tidak memiliki nama khusus, cukup dibilang hadis yang dhaif. Wa minha ma lam yutliqu 'alaiha isman khasan biha. Dan ada juga yang hadis-hadis yang mardud ini oleh para ulama tidak diberikan nama khusus, bal sammuha bismin am, tetapi dinamakan dengan nama yang global, yaitu ad-dhaif. Adapun sebab kenapa hadis itu tertolak, maka itu banyak. Tetapi sebab yang banyak ini kemudian itu bisa kita kerucutkan, kita simpulkan kembali kepada 2 sebab yang utama. Lakinnaha, ini asbab ini, kata beliau, tarji fil jumlati ila ahadis sababaini ar-ra'isaini. Ini asbab-asbab yang banyak tadi itu, sebab-sebab yang banyak yang bisa menjadikan hadis itu dhaif, itu kemudian bisa kita simpulkan, kita kerucutkan secara global kepada 2 sebab yang utama, yaitu saqtun fil isnad wa ta'nun fi ar-rawi. Ada yang gugur atau ada yang tidak disebutkan dalam sanadnya, dan yang kedua adalah ketika perawi tersebut tertuduh melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan sifat adalah atau sifat dhabt daripada orang tersebut. Dan wa tahta kulli min hadaini sababaini anwa'un muta'addidatun. Di bawahnya lagi, ini masih sub pembahasan, itu kalau kita lihat bagian-bagiannya, kata beliau, itu akan kita temukan macam-macam yang sangat banyak atau banyak bagian mengenai hadis-hadis yang mardud ini. Sa'atakallamu 'alaiha bi 3 maqasid mustaqillah mufassala insyaallah taala. Kata beliau, saya akan jelaskan pada 3 pembagian utama, kata beliau, dan insyaallah kita akan sedikit memperinci pembahasan ini insyaallah taala
Mubtadi'an bimaqsadid dha'if alladhi yu'addu huwal ismul 'am li naw'il mardud. Kita mulai dengan pembahasan ad-dha'if yang dianggap sebagai nama yang global untuk menyebutkan hadis yang tertolak. Bab yang pertama, ad-dha'if. Apa sih yang dhaif itu ya? Berbicara tentang masalah hadis yang dhaif. Definisinya adalah dalam secara bahasa, secara lughatan, dhaif itu adalah lawan daripada al-qawi. Diddul qawi, lawan daripada kata kuat. Dan dhaif atau lemah itu, dhaif atau lemah itu mungkin dia hissi, mungkin dia maknawi. Hissi artinya ya badannya itu lemah. Hissi itu sesuatu yang bisa diketahui dengan panca indera ya. Wa ma'nawiyun, adapun ada lemah yang maknawi bukan hissi. Dan wal muradu bihi huna ad-dha'ful ma'nawi. Yang kita maksudkan dalam hadis adalah ad-dha'ful ma'nawi. Bukan badannya yang menjadi lemah karena dia sakit atau kelelahan misalnya, bukan semacam itu. Adapun secara istilah atau secara syar'an, secara istilah para ulama, hadis yang dhaif itu adalah malam yajma' sifat al-hasan. Ketika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi daripada satu hadis, sehingga kemudian dia dikeluarkan dari kategori hadis hasan, maka dia akan langsung otomatis masuk ke dalam hadis yang dhaif. Kata beliau di sini, malam yajma' sifat al-hasan, yang tidak bisa mengumpulkan sifat al-hasan, sifat-sifat hadis hasan, yaitu 5 juga sama ya. Ini kan seperti yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwasanya perbedaan antara hasan dengan sahih itu kan hanya dalam masalah dhabtur rawi. Hafalannya itu kalau sangat kuat maka dia disebut hadis yang sahih. Tapi kalau hafalannya lemah, pernah dia sekali lupa, 2 kali, 3 kali misalnya, atau mungkin tapi tidak juga sering-sering lupa sekali ya, maka ini disebut dengan hadis yang hasan. Jadi kalau ada satu syarat saja daripada syarat hadis hasan itu yang tidak terpenuhi, maka hadis itu langsung kita kategorikan sebagai hadis yang dhaif. Dan ini sebagaimana yang dikatakan dalam manzumah atau nadhuman, bait-bait syair yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Baiquni Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, qala wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif wa huwa aksamun kuthur. Beliau mengatakan wa kullu ma an rutbatil husni qasur. Ini segala sesuatu daripada hadis itu kalau qasur atau lebih rendah daripada derajat an rutbat al husni, derajat hadis hasan. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur. Hadis apapun itu jika dia an rutbatil husni, dari tingkatan hadis yang hasan itu qasur, lebih pendek atau lebih rendah, fa huwa dhaifu, maka dia adalah hadis yang dhaif. Wa huwa aksaman kuthur, dan pembagian hadis dhaif itu akan ada banyak sekali. Tafawutuhu, kita mengetahui bahwasanya sahih itu mutafawid, yani ada tingkatannya dalam hadis yang sahih. Begitu juga hadis yang dhaif itu juga memiliki tingkatan. Wa yatafawatu dha'fuhu bihasabi shiddati dha'fi riwayatihi wa khiffatihi. Hadis itu kekuatan dalam dhaifnya, ini kita bilang dhaif sangat atau dhaif banget misalnya ya. Kalau orang Gresik misalnya dhaif seru ya. Jadi ada dhaif yang mungkin sangat dhaif misalnya, kemudian ada yang lebih atasnya lagi sedikit, ada yang lebih atasnya lagi sedikit misalnya ya. Jadi semakin ke bawah berarti dia semakin rendah derajat hadis tersebut. Dan ini munculnya hadis yang perbedaan misalnya antara hadis A, B, dan C sama-sama dhaif, tapi kemudian hadis yang C dhaifnya itu nggak terlalu parah, nggak separah yang B, nggak separah lagi yang A misalnya. Tafawut ini itu dilihat dari sisi ruwatnya, para perawinya. Ya, mungkin ada orang perawi mungkin pernah salah 1 kali misalnya, atau mungkin hafalannya itu sering lupa misalnya. Ini kan berbeda dengan orang yang memang setiap harinya itu membuat hadis palsu misalnya. Itu orang yang dikenal dengan dajjal misalnya, atau
Sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab ilmu ar-rijal ya. Kadang ulama mengatakan ada rajul wahnun, lemah. Ada yang bilang Allah dhaifun syadidun misalnya. Ada yang mengatakan la nathiqu bihi, kita nggak percaya dengan omongannya. Ada yang dibilang kadzdzab, ada yang dibilang wadha, orang yang membuat hadis palsu. Ada bahkan yang dibilang dajjal. Jadi ini merupakan, jadi hadis itu kedhaifannya itu, rendah tingginya itu tergantung daripada perawinya. Faminhu, yani kata beliau, ad-dha'ifu wa minhu ad-dha'ifu jiddan wa minhu al-wahi. Yang di antara tingkatan daripada hadis-hadis yang dhaif ini ada yang hanya dibilang dhaif, hadis dhaif. Ada yang dibilang dhaifun jiddan, sangat dhaif. Ada yang dibilang al-wahi, yang lemah. Wa minhu al-munkar, ada yang bilang hadis munkar. Wa syarru anwa'ihi al-mawdu'. Adapun hadis yang paling jelek, hadis yang baik itu adalah hadis yang maudhu', hadis palsu ya. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak pernah beliau ucapkan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang kemudian berbohong atas namaku, menisbatkan satu hadis kepadaku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan hal tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siapkanlah dirinya untuk booking tempat di api neraka. Disebutkan hadis al-maudhu', hadis palsu. Awal asanid, sebagaimana yang sebelumnya dikatakan, ada sebagian ulama kemudian yang mengatakan bahwasanya ada sanad yang paling sahih. Nah begitu juga dalam masalah yang mardud ini, yang dhaif, ada juga ulama yang mengatakan ada yang awal asanid, asanid yang paling dhaif, sudah paling rendah derajatnya. Sanad-sanad yang paling rendah derajatnya. Beliau mengatakan di sini, wa bina'an ala ma taqaddama fi shahihi. Kalau kita berpatokan, berpijak pada masalah yang telah lewat, pembahasan dalam masalah hadis yang sahih, min dzikri ashahil asanid, ketika itu kita menyebutkan sanad yang paling sahih. Faqad dzakara al-ulama'u fi bahthi ad-dha'ifi ma yusamma bi awhal asanid. Begitu juga ulama ketika mereka membahas permasalahan hadis yang dhaif ini, juga ada yang mereka katakan awhal asanid, sanad yang paling lemah. Waqad dzakara al-Hakim an-Naisaburi, Imam Hakim an-Naisaburi telah menyebutkan jumlatan kabiratan min awhal asanid. Beliau menyebutkan banyak contoh untuk hadis-hadis yang sangat dhaif, atau sanad-sanad yang sangat dhaif, sanad-sanad yang sangat dhaif. Binisbati ila ba'd as-sahabati atau ba'd al-jihati wal buldani. Tetapi tentunya beliau tidak menghukumi secara global, dikatakan ini hadis yang ini adalah sanad yang paling dhaif misalnya, tetapi beliau masih mengklasifikasi ya. Jadi kalau misalnya sahabat fulan, misalnya kita katakan saat Abu Bakar As-Siddiq, tentunya banyak orang yang meriwayatkan dari hadis daripada beliau, dan ada satu jalan, satu sanad yang sampainya kepada beliau itulah sangat dhaif dibandingkan dengan sanad-sanad yang sampai kepada beliau misalnya. Ini tergantung daripada rawinya. Atau misalnya al-buldan, tempat. Jadi mungkin saja misalnya ada satu daerah, di daerah itu misalnya daerah Syam misalnya, diketahui misalnya daerah Syam ini yang sanad yang paling dhaif adalah miliknya fulan dari fulan dari fulan misalnya. Jadi itu sudah yang sangat aparat. Tapi tetap diklasifikasikan, dibagi-bagi tergantung daripada sahabat itu siapa, perawinya, atau mungkin pembagian mengenai al-jihati wal buldan, dari segi daerah atau tempat. Dan beliau menyebutkannya banyak hal dalam hal ini. Kata kemudian Dr. Mahmud mengatakan, wa adzkur ba'd al-amthilati min kitabil Hakim wa ghairihi. Dan beliau menyebutkan beberapa contoh yang disebutkan dari Imam Hakim dan juga yang lain dalam kitab-kitab mereka. Contohnya misalnya, awal asanid bin nisbati li Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sanad yang paling lemah ketika sanad itu sampai kepada Sayyidina Abu Bakrin, yaitu kalau hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakrin itu kemudian diriwayatkan oleh Sadaqah ibn Musa ad-Daqiqi an Farqad as-Sabakhi an Murrat at-Tayyibi an Abi Bakrin. Jadi kalau ada sanad dari khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq,
Kemudian sanadnya itu ada nama orang-orang ini, Sadaqatu bin Musa ad-Daqiqi, an Rafaqat as-Sabaqi, an Murrah at-Tayyib. Ini berarti awal asanid atau sanad yang paling lemah yang pernah diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar. Misal lagi, untuk orang-orang yang Syam, di lingkup daerah Syam misalnya ya, sanad yang mana yang paling dhaif di antara mereka adalah ketika hadis itu diriwayatkan oleh Muhammad ibn Qais al-Maslub an Ubaidillah ibn Zahar an Ali ibn Ziyad an al-Qasimi an Abi Umamah. Jadi ini hadis yang paling dhaif yang ada pada orang-orang Syam ya, orang-orang Syam. Yang ketiga misalnya Awa asanid Ibni Abbas radhiyallahu anhu, sanad yang paling lemah yang mana ketika hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh As-Suddi As-Saghir, yaitu Muhammad ibn Marwan, Anil Kalbi, dari Al-Kalbi, an Abi Saleh, dari Abi Saleh dan Ibni Abbas, maka ini hadis yang sangat dhaif. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis silsilatul kadhibi la silsilatul dhahabi. Jadi ini adalah silsilatul kadhib ya, bukan silsilatul dhahab. Jadi kalau sahul asanid itu terkadang disebut dengan silsilatul dhahab. Yani mata rantai yang terbuat dari emas. Jadi perawi-perawinya itu semua orang-orang yang kaliber semua. Dan kalau kemudian perawinya itu orang yang sangat lemah misalnya, atau banyak tuduhan kepada mereka, maka kata Ibn Hajar al-Asqalani disebut dengan silsilatul kadhib, rantaian kebohongan ya, rantaian kebohongan. Contoh daripada hadis yang dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ma akhrajahu At-Tirmidzi, apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, min tariqi Hakim al-Athram, dari jalan atau dari sanad yang mana sanad itu di dalamnya ada Hakim al-Athram, an Abi Tamimah al-Hujami. Jika kemudian Hakim bin Athram ini mengambil daripada Abi Tamimah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata haidan aw imra'atan fi dubriha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Thumma qala at-Tirmidzi ba'da ikhraji la na'rifu hadha al-haditha illa min hadithi Hakim bin Athram an Abi Tamimah Al-Hujami an Abi Hurairah. Jadi setelah disebutkan hadis ini, kemudian At-Tirmidzi mengatakan la na'rifu hadzal hadis, kita tidak mengetahui hadisnya, atau hadisnya saya terjemahkan dulu. Man ata, barang siapa yang mendatangi, imra'atan atau haidan, artinya barang siapa yang menggauli istrinya ketika sedang haid, atau menggauli istrinya itu dari lubang duburnya, atau dia mendatangi orang dukun dan dia mempercayai omongan tersebut misalnya, maka dia faqad kafara bima anzala ala Muhammad, dia dianggap telah keluar daripada agama Islam atau sudah murtad ya. Hadis ini setelah disebutkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini tidak diketahui sanadnya kecuali melalui Hakim bin Athram. Jadi mungkin dia hanya punya satu sanad. Yang diketahui oleh Imam Tirmidzi hanya sanad itu saja, satu orang saja, yaitu dari Hakim al-Athram, dari Abi Tamimah al-Hujami, dari Abi Hurairah. Kemudian beliau mengatakan wadha'afa Muhammadun ayat Bukhari, Imam Bukhari mengatakan hadis ini dhaif, hadzal haditsa min qibali isnadihi. Imam Bukhari mengatakan hadis ini dhaif dilihat dari sisi sanadnya. Kemudian beliau nambahkan, Dr. Mutah menambahkan, qultu li anna fi isnadi Hakiman al-Athram, karena dalam hadis ini itu ada seorang yang namanya Hakim al-Athram. Wa qad dha'afa wal ulama faqad qala anhu al-Hafidz Ibn Hajar fi taqrib at-tahdhib fihi layyin. Jadi Hakim al-Athram ini semua ulama sepakat bahwasanya dia adalah orang yang dhaif. Ketika dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya juga jadi dhaif. Dan Ibnu Hajar mengatakan
dalam kitabnya Takribut Tahdhib, fihi layin, orangnya itu apa ya, lain itu gemulai, artinya tidak kuat, lesa sabitan ini. Mungkin tidak seperti perawi-perawi yang lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana hukum meriwayatkan hadis yang dhaif ini ya? Yajuzu inda ahli al-hadithi wa ghairihim riwayatu al-ahadithi dhaifati wa tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani dhaifiha بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضوها بشرطين هما أن لا تتعلق بالعقائد الثاني أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام. Jadi boleh nggak kemudian kita meriwayatkan hadis yang dhaif? Di sini beliau mengatakan boleh-boleh saja. Dengan dua syarat. Yang pertama, hadis itu tidak berkaitan dengan masalah akidah. Yang kedua, hadis itu tidak menjelaskan hukum syar'i yaitu halal dan haram. Jadi ketika hadis itu dhaif, apakah boleh kita meriwayatkannya tanpa menjelaskan kedhaifan hadis tersebut? Dikatakan diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, jangan kemudian hadis itu berkaitan dengan hadis yang yata'allaqu bil aqaid, punya kaitan dengan masalah ilmu akidah. Kedua, ini boleh tapi kita bilang dia dhaif. Yang kedua adalah ketika hadis tersebut berkaitan dengan hukum halal dan haram, ini juga tidak boleh kita riwayatkan selama dia tidak sahih. Kecuali kalau kita menjelaskan hadis ini hadis yang dhaif misalnya. Ya. Adapun hadis yang maudhu, hadis yang palsu, sama sekali tidak boleh diriwayatkan. Ya. Kecuali kita jelaskan hadis ini adalah hadis palsu. Dan makanya ini mungkin pengingat buat kita semua, khususnya misalnya orang-orang yang suka atau orang-orang yang sering diundang ceramah misalnya ya. Jangan sampai kemudian dia menyampaikan kepada umat satu hadis yang mana ternyata hadis itu adalah hadis yang palsu. Jadi ini seseorang itu harus mengetahui mana yang hadis yang palsu yang tidak boleh diriwayatkan kecuali dia menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis palsu ya. Jangan kemudian asal nyomot saja dari kitab apa misalnya, kemudian karena ini sedikit aneh hadisnya macamnya kemudian disampaikan kepada orang awam tanpa dijelaskan bahwasanya itu hadis-hadis yang palsu atau tidak. Hadis ini beliau mengatakan yajuzu, diperbolehkan inda ahlil hadithi, oleh para ulama hadis, wa ghairihim, dan selain ulama hadis. Apa yang diperbolehkan? Riwayatu al-hadits dhaifah, diperbolehkan meriwayatkan hadis yang dhaif. Dan diperbolehkan juga at-tasahul fi asanidiha, kita menggampangkan dalam sanad-sanadnya, min ghairi bayani dhaifiha, tanpa kita menjelaskan kedhaifan hadis tersebut. Bikhilafil hadits maudhu, berbeda dengan hadis palsu. Hadis palsu itu fa innal hadits al-maudhu'a la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wadhiha. Tidak boleh kita riwayatkan tanpa kita menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis yang palsu. Dan tadi seperti disyaratkan, diperbolehkan yang kita meriwayatkan hadis yang dhaif itu dengan dua syarat. Yang pertama, alla tata'allaqa bil aqaidi, jangan sampai berkaitan dengan masalah akidah. Misalnya kasifatillah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-wajibah. Yang kedua, syarat yang kedua, alla takuna fi bayanil ahkam syar'iyyah. Jangan sampai hadis itu sedang menjelaskan hukum syar'i mimma yata'allaqu, yang berkaitan dengan bil halali wal harami, dengan yang halal atau yang haram. Kemudian beliau mengatakan, yakni tajuzu riwayatuha fi mithl mawa'idhi wat targhibi wat tarhibi wal qasasi wa ma asbah dzalik. Artinya hadis dhaif itu boleh kita riwayatkan ketika berkaitan dengan al-wa'adh, nasihat-nasihat kepada orang lain, at-targhib wat tarhib, kita ajak dia kepada satu amalan, kita iming-imingnya dengan agar dia ingin mengerjakan amal baik tersebut sekalipun hadisnya itu hadis dhaif misalnya, tidak jadi masalah. Atau tarhib, atau untuk nakut-nakuti agar dia meninggalkan
maksiat yang dia sedang kerjakan. Kita beritahu kepada dia satu hadis dan yang bisa membuat dia jera misalnya, sekalipun hadis itu hadis yang dhaif. Dan memimman dan juga misalnya qasas tentang yang berkaitan dengan cerita atau sejarah misalnya ya, itu tidak apa kemudian menggunakan hadis yang dhaif. Wa iman ruwiya anhu tasahulu fi riwayatiha Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Ahmad bin Hanbal. Dan di antara para ulama-ulama top kaliber yang diriwayatkan daripada mereka mutasahil, menggampangkan penyebutan sanad itu pada kriteria-kriteria tadi yang telah disebutkan. Di antara mereka adalah Sufyan ats-Tsauri, Abdurrahman ibn Mahdi, yang Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan diperbolehkan untuk kita meriwayatkan hadis yang dhaif selama dua syarat tadi itu dipenuhi. Wa yanbaghi tanabbuhu ila annaka idza rawaitahu min ghairi isnadin fala taqul fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa innama taqulu ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadza aw balaghana anhu kadza wa ma ashbaha dzalika li alla tajzima bi nisbati dzalika al-hadithi lirrasuli wa anta ta'rifu dha'fahu. Kata beliau ada satu yang perlu kita perhatikan, garis bawahi banget, bahwasanya yang perlu kita perhatikan, yang begitu nabuh, kita harus camkan baik-baik. Annaka idza rawaitaha, jika engkau meriwayatkan hadis yang dhaif tadi itu ya, min ghairi isnadin, tanpa dengan sanad, fala taqul, maka jangan katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan sighatul jazmi. Jangan kita katakan dengan qala Nabi atau fa'alan Nabi atau dzakaran Nabi. Tetapi kita riwayatkan dengan sighatut tamrid, sigha-sigha yang menunjukkan ada penyakit dalam hadis tersebut. Wa inna ma taqulu, tapi engkau mengatakan ruwiya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, atau balaghana anhu, telah sampai kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semacamnya ya, dzukira atau nukila misalnya ya, agar jangan sampai kita jazam bahwasanya hadis itu benar-benar datang dari Rasulullah SAW, sehingga padahal kita mengetahui bahwasanya hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hukumul amalu bihi, ini sekarang banyak ya yang mungkin sering kita dengar atau kita lihat yang banyak berseliweran di media sosial ya, yaitu bolehkah kita mengamalkan hukum hadis? Karena ini saat ini kita memiliki perbedaan pendapat daripada ikhwan-ikhwan kita yang Wahabi atau Salafiyah al-Mu'asirah, orang-orang Salafi yang modern ya. Jadi bukan salaf beneran ya, salaf beneran itu adalah ulama-ulama terdahulu. Kalau yang saat ini adalah disebut dengan as-Salafi al-Mu'asir. Mereka mengaku mereka orang salaf, tapi sebenarnya mereka adalah pemahamannya berbeda dengan pemahaman salaf. Nah, mereka terkadang menolak hadis yang dhaif, menolak atau tidak mau hadis yang dhaif itu diamalkan. Para ulama kemudian berbeda pendapat memang dalam masalah ini. Ikhtalafal ulama'u fil amali bil hadis dhaif, dalam mengamalkan hadis yang dhaif. Adapun alladzi alaihi jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama, annahu yustahabbu al-amalu bihi fi fadail amal, dianjurkan untuk kita menggunakan hadis yang dhaif, atau diperbolehkan minimal ya. Ini ketika hadis itu berkaitan dengan keutamaan satu amal-amal yang baik, sekalipun hadis yang dhaif, kita sampaikan, mungkin orang akan melaksanakan hal tersebut dengan mendengarkan hadis yang kita sebutkan tadi itu, sekalipun hadis yang dhaif. Tapi karena itu tidak berkaitan dengan halal haram, tidak berkaitan dengan akidah, hanya berkaitan dengan fadail amal, yang keutamaan kita beramal pada amalan tertentu, maka diperbolehkan. Tetapi kebolehan ini oleh para ulama juga diberikan quyud atau syurut, ada syarat-syaratnya kapan dia jadi boleh. Dan ini telah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, wahia, dan syarat-syaratnya itu adalah yang pertama, an yakuna dha'fu ghairu syadidin. An yakuna dha'fu ghairu syadidin. Dhaifnya hadis itu enggak parah. Ini enggak juga dhaif banget ya. Dhaif tapi ya tidak sampai sangat-sangat dhaif.
Yang kedua, an yandarijal haditsu tahta aslin ma'mulin bihi. Syarat yang kedua, hadis itu masuk kepada satu kaidah yang mana kaidah itu ma'mul, diamalkan. Misalnya membaca salawat misalnya ya. Ini kita sedang berada pada bulan Maulid misalnya ya. Membaca salawat. Dia misalnya orang itu membaca salawat kepada Nabi SAW sehari misalnya 10.000. Dengan sigat misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya. 1000 kali dia baca misalnya. Dan dia bacanya itu dia khususkan misalnya pada jam 7 sampai jam 8 pagi misalnya ya. Kemudian ini contoh saja ya, contoh. Ini hanya untuk mendekatkan. Misalnya ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Hadisnya dhaif misalnya. Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena perintah salawat itu, memperbanyak zikir itu adalah perintah yang ada kaidah secara umum. Yani dzkurullaha dzikran katsira. Kalau misalnya perintah untuk memperbanyak salawat itu juga banyak dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada dia 10 kali. Ya kalau 1000 kali berarti tinggal kalikan 10. 10.000 kali kita kalikan 10. Ini keutamaan yang akan kita dapatkan. Ini an yandarija al haditsu tahta aslin ma'mul. Misalnya memberi minum misalnya kepada orang. Dia misalnya punya amalan misalnya memberi minum kepada orang. Setiap hari orang diberi minum. Taruh gelas misalnya yang ada air gelasan kemasan misalnya ditaruh di depan rumahnya, ketika orang boleh mengambil misalnya. Misalnya ada hadis yang dalam berkaitan dengan masalah ini, nggak jadi masalah karena itu merupakan perbuatan baik. Waf'alul khair. Ini masuk kepada kaidah yang umum. Hadis itu yang dhaif itu masuk ke dalam kaidah yang umum, kaidah qiyas yang am ya, asal ma'mulin bihi. Kemudian yang ketiga, an la ya'taqida 'indal 'amali bihi thubutahu bal ya'taqidu al-ihtiyat. Ketika dia mengamalkan hal tersebut, dia harus berkeyakinan. Jangan sampai dia berkeyakinan bahwasanya ini adalah sunnah Nabi SAW yang sabit, benar-benar pernah dilakukan Nabi SAW. Tetapi dia mengatakan itu sebagai ihtiyat, dari segi dia berhati-hati. Artinya ada pernah perintah, sekalipun hadisnya dhaif, dan perintah tersebut tidak keluar daripada kaidah yang umum yang kita amalkan, dan tujuannya baik misalnya, dan ketika diamalkan, dia mengamalkan, insya Allah ini saya amalkan karena ada hadis sekalipun dhaif yang mungkin saja hadisnya itu sahih ya, karena atau benar pernah diucapkan oleh Nabi SAW, karena sebagaimana yang yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahasan masalah hadis sahih, sebagaimana yang disebutkan As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, ketika dikatakan hadis itu sahih, bukan berarti hadis itu benar-benar pernah diucapkan Nabi SAW. Atau kita katakan hadis yang dhaif, bukan berarti hadis itu benar-benar kenyataannya tidak pernah diucapkan Nabi SAW. Ini kan hanya hukum saja. Kita melihat secara zahir ada masalah, ya kita bilang dhaif. Secara zahir nggak ada masalah, kita bilang sahih. Jadi ini 3 syarat tadi, kapan hadis dhaif itu boleh kita amalkan. Ini 3 syarat yang beliau sebutkan. Adapun kitab-kitab yang dikarang khusus untuk hadis dhaif ini, itu ada beberapa kitab misalnya ada kitab Du'afa Ibn Hibban, kitab Du'afa yang dikarang oleh Ibn Hibban, kitab Mizan al-I'tidal lidz-Dzahabi, fa inna mu'allifiha atau mu'allifiha fa inna mu'allifiha yadhkuruna amthilatan lil ahadithi allati sarat dha'ifatan bisabi riwayati ulaika du'afailah. Jadi karena para mu'alifnya itu menyebutkan hadis-hadis yang menjadi dhaif karena perawinya itu dhaif. Al-kutub allati sunnifat fi anwa'in min dhaifin khassa, adapun tadi itu adalah kitab-kitab yang dikarang. Jadi kalau kita ingin mengetahui hadis yang dhaif, mungkin kita bisa kembali kepada kitab-kitab yang menjelaskan orang-orang yang dhaif.
Karena kalau orang-orang yang dhaif berarti kan kita mengetahui bahwasanya hadis yang diriwayatkan adalah hadis yang dhaif. Yang kedua adalah kitab-kitab yang memang sengaja dikarang untuk menjelaskan hadis yang dhaif secara khusus. Al-kutub allati sunnifat, kitab-kitab yang dikarang fi anwa'in min ad-dha'ifi, di macam-macamnya hadis dhaif secara khusus. Seperti Kutubul Marasil wal Ilal wal Mudraji wa ghairihima, kitab-kitab yang menyebutkan hadis-hadis yang mursal atau hadis-hadis yang memiliki illah, ada penyakitnya, atau hadis-hadis yang mudraj. Nah, ini adalah kitab yang sengaja menyebutkan hadis-hadis yang dhaif. Misalnya Kitab al-Marasil di Abi Dawud, Kitab al-Ilal ad-Daruqutni. Kitab al-Marasil Abi Dawud, kitab-kitab hadis mursal, yang beliau mengumpulkan hadis-hadis mursal semua. Dan dalam madhab kita, Asy-Syafi'i misalnya, hadis mursal dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Wa Kitab al-Ilal, begitu juga Kitab al-Ilal, ini menyebutkan hadis-hadis yang memiliki illah, dikarang oleh Ad-Daruqutni. Ini adalah contoh-contoh hadis atau contoh-contoh kitab yang menjelaskan hadis yang dhaif. Kalau kita ingin mencari referensi untuk kitab-kitab yang menyebutkan hadis-hadis yang dhaif. Nah, para sahabat, mungkin ini yang kita sampaikan, yang saya dapat sampaikan pada edisi kali ini. Insyaallah kita akan sampaikan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sebab daripada hadis itu menjadi dhaif. Tadi sudah kita sebutkan ada dua sebab raisi, mungkin kembali kepada perawinya, mungkin kepada dari segi sanadnya ya, ada yang gugur dari sanadnya, atau ada tuduhan tertentu kepada perawinya. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.